Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan di Riyadhus Shalihin pada bahasan tentang salam, bab tentang keutamaan salam. Hadis ketiga di bab ini. Silakan dibaca, Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Allah yarham, ghafarallahu dzunubahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya, selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam qala idhhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julusun fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullahi fazaduhu wa rahmatullahi." Yang artinya Udah selesai ini. Di dua di bawahnya. ayat Ya. ini satu. Abu Hurairah di bawahnya lagi. Dari Abu Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in bi'iyadatil maridi wattiba'il janaizi wa tashmitil 'atisi wa nasrid dha'ifi wa 'aunil mazlumi wa ifsya'is salami wa ibraril muqsimi. Yang artinya Rasulullah SAW memerintahkan kami melakukan 7 perkara: menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang yang sedang bersin, menolong yang lemah, membela yang dianiaya, menebarkan salam, dan membebaskan tanggungan orang yang bersumpah. Ya, hadis ini hadis Abu Umarah Al-Bara bin Azib menjelaskan kepada kita petunjuk Rasul SAW dalam bersosialisasi di tengah masyarakat. Bagaimana seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul SAW, iman kepada hari akhir, ketika dia bersosialisasi di tengah masyarakat. Artinya Allah dan Rasulnya tidak menginginkan orang yang beriman itu hanya baik buat dirinya sendiri. Tetapi Allah dan Rasulnya menginginkan orang yang beriman itu baik sama Allah, dia juga baik sama sesama manusia. Apa tandanya kalau seseorang itu baik sama sesama manusia? Tandanya adalah pertama, dia menebar kebaikan kepada sesama. Dia menebar kebaikan dengan sesama. Menebar kebaikan itu apa? Dengan menunjukkan sikap kasih sayang dan saling mencintai. Dan itu terlihat pada rajinnya dia dalam mengucapkan salam ketika berjumpa dengan mereka. Jadi ketika bertemu dengan yang lainnya, maka orang yang beriman itu akan menebar salam. Nah, ini menunjukkan kalau dia mencintai kebaikan dengan sesama. Ditunjukkan dengan mengucapkan salam yang artinya dia mencintai sesama muslim.
Dan ini kalau di sekarang kelihatan sekali ya, antara mereka yang beriman dengan mereka yang memiliki iman juga tapi lemah keimanannya. Dia salam itu hal yang langkah bagi dia. Ketemu ya udah lewat, paling hanya negor atau menggerakkan muka atau menggerakkan tangan. Yuk, mari Pak, mari gitu. Tidak ada ucapan salam. Ya. Jadi orang beriman itu menunjukkan kecintaan dia dengan sesama dengan menebar kebaikan. Caranya mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, caranya adalah tolong menolong dengan sesama. Ya, tolong menolong itu apa? Menolong dengan materi atau menolong tidak dengan materi. Ya. Menolong dengan tidak materi ya kayak jenguk orang sakit kan nolong dia itu namanya. Orang sakit itu kalau dijenguk senang tidak? Senang, dia merasa dibantu untuk sembuh gitu. Ya, mengantar jenazah, membantu orang yang lemah, menolong orang yang terdolimi, membantu orang yang sudah bersumpah untuk menunaikan sumpahnya. Ini semua bagian dari bentuk dari tolong menolong dengan sesama. Jadi inilah orang yang beriman kepada Allah. Dia mencintai saudaranya juga. Ya, salam, mendoakan, menolong, membantu, menjenguk. Ya, begitulah. Makanya lawan dari ini semua adalah tanda kalau dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang Allah firmankan di surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Berarti kan dia tidak beriman sama Allah dan hari akhir. Apa tandanya? Dia tidak membantu orang lain. Tidak ada kepedulian dengan orang lain. Artinya hidupnya individualis masing-masing. Sampai al-ma'un aja dia gak mau bantu. Ma'un itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang dalam kesehariannya. Dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas seperti ember. Itu orang butuh sehari-hari, tapi dia pun itu aja gak mau minjemin gitu ya. Ya, itu aja nggak mau minjemin dia, menunjukkan hidupnya sudah hidup individualis, tak peduli dengan yang sebelahnya. Dan orang ini ditandai pula ibadahnya juga nanti akan malas. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sampai sebagian ulama tafsir menyimpulkan dia sama Allah aja nggak baik, apalagi sama manusia. Dia tidak baik sama dua-duanya. Jadi ini lawannya. Ya. Seperti yang Allah firmankan pula di surat Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kita enggak sholat, kita juga enggak bantu orang. Enggak ada kepedulian. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya, kita temannya dia juga begitu semua sekomplek. Juga enggak peduli juga sama orang. Ya, begitulah. Makanya di sini Rasulullah SAW memberitakan kita akan poin-poin ini, yaitu mencintai seseorang, orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya, mendoakannya, membantu mereka. Inilah syariat Islam yang mulia. Ya. Fadhal, lanjutkan. Ya, selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,
la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum, yang artinya kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mengasihi. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian mengerjakannya kalian akan saling mengasihi? Tebarkanlah salam di antara kalian. Ya, di sini lebih tajam lagi di sini maknanya, bahwa seseorang tidak akan bisa masuk surga sampai dia beriman. Berarti syarat masuk surga itu adalah iman. Iman itu apa? Iman itu gabungan antara perkara apa? Batin dengan perkara zahir, hati dan perbuatan. Hati dan perbuatan. Itulah iman. Iman itu akan terbentuk, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan beberapa poin. Iman akan terbentuk ketika seseorang itu telah mengumpulkan beberapa poin, kayak bangunan. Bangunan itu akan berdiri tegak ketika tersusun bagian-bagiannya. Apa bagian-bagian iman yang harus disusun? Yang pertama, dia berilmu. Berilmu tentang apa? Wahyu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia memahami petunjuk Allah, memahami petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti para sahabat memahaminya. Yang kedua, dia meyakini itu. Karena berapa banyak orang yang belajar tapi tidak melahirkan keyakinan. Tapi justru apa? Ragu. Yang ketiga adalah dia apa? Mengucapkan, mengikrarkan dengan kalimat tauhid, syahadat, zikir. Yang keempat, dia taat kepada Allah dan Rasulnya yang didasarkan atas apa? Ilmu, yang didasarkan atas pemahaman dia tentang Allah dan Rasulnya. Ketaatan yang didasarkan atas cinta dan pengagungan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan. Kemudian dia apa? Mengajarkan orang lain akan poin-poin itu. Nah, itulah namanya iman. Ya. Itulah iman. Jadi kalau seseorang tidak berilmu, ya, nggak paham, nggak ngerti apa-apa, terus bagaimana dia berbuat? Ya nggak ada iman dia. Tapi iman itu adalah ilmu, lalu muncul dalam ketaatan dan terlihat pada perbuatan sehari-hari dia sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Yaitu Al-Quran, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW seperti para sahabat memahaminya. Ini iman. Nah, inilah yang menjadikan seseorang itu masuk surga. Kemudian wala tu'minu hatta tahabu. Apa buah dari keimanan dia itu? Buah dari keimanan seseorang adalah saling mencintai. Saling mencintai sama siapa? Sesama orang yang beriman. Cinta karena Allah, dia benci pun karena Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan cinta yang paling kuat adalah loyalitas dia karena Allah,
cinta dia juga karena Allah, kebencian juga dia karena Allah. Dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia mencintai fulan, saudaranya, karena dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Dia mencintai fulan karena ketaatan dia, karena amal saleh dia. Ini adalah ikatan cinta ikatan iman yang sangat kuat. Berarti orang yang beriman akan muncul buah ini. Dia tidak mencintai fulan karena hartanya, karena jabatannya, karena kedudukannya, karena apapun dari perkara-perkara dunia, tidak. Tapi dia mencintai fulan karena imannya, karena amalnya, karena dia menjalankan sunnah, karena dia tauhid sama Allah. Hal ini tentu muncul karena imannya dia. Dia benci juga sama si fulan, karena apa? Karena kekufuran dia, karena syiriknya dia, karena bid'ahnya dia, karena maksiatnya dia, maka dia membenci fulan. Inilah iman yang luar biasa. Jadi buah iman adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Adapun orang yang enggak ada iman, maka cintanya dia pasti karena apa? Dunia, karena hawa nafsu. Ya. Berkumpul karena ada makanan, bubar kalau enggak ada makanan. Ya sudah. Suka ketika hawa nafsunya dipenuhi, benci ketika keinginannya enggak dipenuhi. Jadi semua suka, benci dipengaruhi oleh apa? Hawa nafsu. Berarti enggak ada iman dia. Enggak ada iman dia. Diganti oleh hawa nafsunya akhirnya. Makanya di sini wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan iman sampai saling mencintai. Ya inilah buah dari keimanan, itu pasti saling mencintai karena Allah, itu imannya dia. Kemudian ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Berarti apa tandanya kalau si fulan itu mencintai saudaranya karena Allah? Ya, apa tandanya kalau si fulan itu cinta karena Allah? Tandanya adalah menyebarkan salam. Kok sesederhana itu? Ya, karena itu tadi di minggu yang lalu bahwa salam ini adalah apa? Tahiyah, kalimat sambutan yang diperintahkan oleh siapa? Allah. Ucapkan salam kepada para malaikat. Allah yang nyuruh dan Allah yang mengajarkan kalimatnya. Dan salam juga diucapkan oleh para malaikat. Salam juga diucapkan oleh para nabi dan rasul. Karena salam juga isinya doa. Jadi kalau orang mengucapkan salam berarti dia mencintai saudaranya. Kenapa? Karena dia mendoakan dia. Ya, dia doakan. Ya, inilah tanda akan adanya kecintaan seseorang. Dan ini memberikan makna pula bahwa kalau kita ini ingin dekat sama orang, ya ucapkan salam, tebarkan salam. Dan ini memberikan makna pula bahwa kalimat salam mampu menyatukan hati orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Kita nggak kenal sama si fulan, tapi kalau kita ketemu, kita ucapkan salam sama dia. Assalamualaikum. Dia jawab, waalaikumsalam. Jadi kalimat ini seolah-olah menyatukan dua orang yang tidak kenal ini. Akhirnya saling tegur, saling ngobrol. Begitulah keutamaan dan keagungan dari kalimat salam
yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya. Jadi melahirkan kecintaan, melahirkan kasih sayang. Makanya orang yang berantem, ribut, orang yang tidak tegur sapa, itu berarti hatinya dipenuhi dengan apa? Sifat-sifat iblis. Yaitu masing-masing merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Masing-masing memiliki sifat kesombongan. Masing-masing merasa bangga dengan dirinya. Masing-masing menuntut orang lain untuk mengikuti hasrat dan keinginannya. Sehingga terjadilah gesekan yang luar biasa, kemudian muncullah dendam pada dirinya. Maka semua penyakit itu bisa hilang dengan apa? Salam. Banyak orang yang dendam itu sulit dia ngucapin salam sama orang. Ya, sulit dia ngucapin salam, berat. Ketika dia ngucapin salam, maka seolah-olah semua itu jadi cair gitu ya. Nah, inilah kemuliaan, keutamaan dari salam itu sendiri. Ya. Fadhal, lanjutkan. Selanjutnya dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ya ayyuhan nasu afshus salamu wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Yang artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali kekerabatan, dan sholatlah ketika manusia sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Ya, ini juga sama dengan yang di atas, perintah untuk menebarkan salam. Dan lagi-lagi menebar salam digandeng dengan saling membantu orang yang membutuhkan. Ini yang benar-benar mencairkan sifat-sifat buruk pada seseorang, dari kesombongan, keangkuhan, bangga dengan dirinya. Maka ucapan salam dan bersedekah, memberi makan seseorang, itu memiliki keutamaan yang luar biasa, menghilangkan keburukan-keburukan. Makanya secara spesifik Rasulullah SAW menganjurkan para perempuan-perempuan ini untuk banyak sedekah. Ya ma'syaran nisa, wahai perempuan, saya melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Ya, sedekahlah, sedekahlah. Saya melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Kenapa? Karena keegoan yang begitu tinggi, minta menang sendiri, ya kan? Sehingga itu semua akan hilang. Menuntut, minta menang, itu akan hilang perasaan-perasaan itu dengan apa? Sedekah. Jadi kalau Anda melihat istri Anda sudah sampai pada puncak ngomelnya, ya dikasih ini salah, diginiin salah, ya, ngomong lembut salah, senyum salah, cembetut salah, ya, suruh sedekah dia. Ya, suruh sedekah aja. Biar turun tensi emosinya dia. Emang perempuan doang, Ustadz? Enggak, semuanya. Cuman di sini dikhususkan perempuan karena mereka ini. Makanya Rasulullah SAW kaitkan, saya melihat kalian ini penghuni neraka paling banyak. Ya, ingkar sama suami, mengingkari kebaikan. Jadi semua itu akan luntur dengan banyaknya dia bersedekah. Dan sedekah digandeng dengan salam. Nah ini luar biasa. Berarti menghilangkan sifat-sifat buruk pada diri kita. Ya. Baik, lanjutkan. Selanjutnya dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab, annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar fayaghdu ma'ahu ila suqi
قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقة ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على من laqinahu, yang artinya bahwa dia mendatangi Abdullah bin Umar kemudian pergi bersamanya ke pasar. Dia berkata, ketika kami pergi ke pasar, Abdullah bin Umar tidak melewati penjual barang-barang murah, orang yang berjual beli, orang miskin dan seorang pun, melainkan dia mengucapkan salam kepadanya. At-Tufail berkata, aku mendatangi Ibnu Umar pada suatu hari. Lalu dia menyuruhku ikut ke pasar, maka aku bertanya kepadanya, apa yang akan Anda lakukan di pasar? Padahal Anda tidak ingin membeli sesuatu, tidak menanyakan dan tidak menawar barang dagangan, juga tidak duduk dalam kerumunan di pasar. Aku berkata kepadanya, lebih baik Anda duduk saja di sini bersama kami untuk berbincang-bincang tentang agama. Maka Ibnu Umar menjawab, wahai Abu Bakar, karena At-Tufail memang berperut buncit, sesungguhnya kita ke pasar hanya untuk menyebarkan salam. Kita ucapkan salam kepada orang yang kita jumpai. Subhanallah. Subhanallah. Jadi hadis yang terakhir di bab ini, seperti Imam An-Nawawi memberikan contoh, demikianlah para sahabat itu dalam menerapkan perintah Allah dan Rasulnya untuk menebar salam. Jadi afshus salam, sebarkan salam. Ya, kalian saling mencintai, sebarkan salam karena memang perintah Allah dan Rasulnya. Nah, di sini sebuah contoh kisah bahwa Abdullah ibnu Umar, faqihus sahabah, sahabat yang paling faham, mengerti. Beliau berjalan dengan Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Berarti beliau anak dari Ubay bin Ka'ab. Ya. Berjalan ke pasar. Lalu Tufail bercerita, tidaklah Abdullah ini bertemu dengan siapapun yang beliau lewati. Artinya tidaklah Abdullah ini melewati siapapun di pasar. Mau pedagang kaki lima, mau mereka yang lagi transaksi di di kios-kiosnya, melewati orang miskin, melewati orang kaya, melewati siapapun yang di pasar itu, pasti satu demi satu beliau akan ucapkan salam. Ini pasar loh Pak. Jadi kalau ketemu di sebelah kanannya ketemu orang, Assalamualaikum. Sebelah kirinya lagi, Assalamualaikum. Sebelah kanannya lagi, Assalamualaikum. Di depannya, Assalamualaikum. Mungkin kita, pegel lah Ustaz. Tapi lah itulah yang dicontohkan oleh sahabat kita. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian suatu hari di kisah yang lain, kisah yang berbeda, di hari yang lain. Di hari yang lain, Tufail ke pasar lagi. Tapi Abdullah ibnu Umar ngikuti dari belakang. Kalau cerita yang tadi memang bareng ke pasarnya. Kali ini Tufail ke pasar, Abdullah bin Umar ngikuti dari belakang. Lalu aku bertanya, apa mau ngapain ke pasar ya Abdullah? Mau ngapain ke pasar? Kamu bukan orang yang mau dagang di pasar.
Mau beli juga enggak. Mau nyari barang tertentu juga enggak. Kamu nggak ada tujuan untuk transaksi, mau jual atau mau beli, nggak ada tujuan apa-apa. Terus mau ngapain? Ke pasar. Tufail bilang, kalau gitu gini aja deh. Engkau duduk aja sama kita di pasar, ngobrol-ngobrol lah kayak kita gitu kan ya. Nongkrong, udah ngobrol-ngobrol aja sama kita. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, saya ini ke pasar cuman mau menyebarkan salam doang. Subhanallah ya. Kita mau ke pasar cuman mau nebar salam, mau cari pahala. Ya Allah Pak. Ya, apa susahnya kita ngucapin salam ya? Allahu Akbar. Ya, jadi inilah contoh menyebarkan salam. Nah kita sekarang ini nyebarin salam itu hanya sama orang yang kita kenal tok. Sudah kita kenal, Assalamualaikum akhi. Kalau orang nggak kenal, ya udah diem. Sudah diem. Ya kan? Kita ini terus habis itu kita teriak bahwa kita ingin menjalankan sunnah. Ya. Saya pernah ngisi di satu masjid umum. Saya ngisi kajian umum aja. Selesai itu DKM dan pengurus masjid nyamperin saya. Ya ngisi maghrib isya sama seperti ini. Menemui saya dan mengatakan, Ustadz, di sini ini ada jamaah, rajin dia sholat di masjid ini, rajin dia subuh, kalau dia di rumah pokoknya rajin dia sholat berjamaah di sini. Tetapi dia itu nggak ada ramah-ramahnya sama jamaah yang lain. Kita berusaha negor dia, salam aja sama dia, seringkali nggak dijawab. Mukanya cembetut, mungkin memandang kita ini kayak seperti apa Ustaz? Katanya dia itu ngaji, rajin di pengajian-pengajian. Pengajian itu loh Ustaz, yang katanya pengajian sunnah-sunnah itu loh Ustaz. Tapi ngomongnya sama saya. Nah inilah Jawa. Terkadang kita ini dengan anggapan ingin mengamalkan sunnah, tetapi kita ini salah kaprah. Ya, yaitu hanya mau mengamalkan sunnah dalam konteks menunjukkan sikap yang baik, akhlak yang baik, hanya kepada siapa? Hanya kepada teman sesama kajian. Kalau sama orang-orang di luar yang gak kenal kajian sama sekali, dia tidak menunjukkan sikap ramah sama sekali. Tak ada salam, tak ada senyum manis, tak ada tegur sapa, tak ada kata-kata muka yang cerah, ceria, tidak ada. Karena anggapan dia ini orang-orang jahil, ini orang-orang enggak sholat, enggak ini enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah lagi suatu hari saya dijemput kajian ke daerah Tangerang sana. Mobilnya baru beli dia. Dia baru keluar dari showroom. Dijemput saya. Lewatilah Pak Uga. Ya, pengkolan. Dia nggak ngasih duit. Ana tahu di situ ada duit. Ditaruh sama dia uang 2.000-an, 5.000-an ada. Dia nggak ngasih. Saya nanya, Mas, kenapa kamu nggak ngasih dia? Percuma Ustaz. Ntar kalau dikasih juga beli rokok. Lagian dia kan orang-orang nggak sholat. Nah ini contoh nyata. Ini banyak model begini. Ya, ini banyak model begini. Saya bilang, Mas, pernah dengar cerita laki-laki yang memberi minum anjing? Iya. Itu lebih sadis dari anjing ya, sehingga kamu nggak mau ngasih ya. Langsung nengok. Ya Ustaz, maaf Ustaz, maaf. Ya akhi fillah, jangan. Jadi ini fenomena yang
kita ini harus perlu dicambuk nih orang-orang kayak gini. Berdalih sunnah, tapi dia sendiri yang merusak sunnah sebetulnya. Dia hanya baik sama teman akrabnya sepengajian. Bahkan lebih ironis lagi, banyak suami-suami ini yang rajin di pengajian, bahkan di antara mereka itu orang yang panitia kajian. Bahkan ada di antara mereka itu dekat dengan ustadz-ustadz karena dia yang selalu mendampingi ustadz-ustadz, menemani kajian-kajian. Tapi ketika dia di rumah, itu tak ubahnya seperti preman pasar. Ya, saya tidak bercanda, saya tidak ngarang. Kalau di rumah tak ubahnya dia seperti preman pasar. Mulutnya kasar sama istrinya. Bahkan ada dari mereka itu yang mukulin istrinya. Ada. Saya bilang sampai saya nanya, maaf mas, maaf mbak, suamimu sholat enggak? Dibalik, maaf Ustadz, suami saya itu, maaf Ustadz, jangan ngomong sama dia, nanti kalau pulang saya digebukin lagi. Kenapa emang? Suami saya itu rajin duduk di pengajiannya Ustadz. Saya nggak apa adanya. Suami saya itu rajin Ustadz, duduk di pengajian Ustadz. Siapa namanya? Saya bilang, jangan Ustadz, siapa namanya? Enggak usah takut, sebut namanya fulan. Oh iya, tahu, kayaknya saya tahu wajahnya. Jadi innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini kelihatan dari salam saja. Jadi kalau dia salam hanya sama teman akrab sepengajian. Kalau orang lain yang nggak kenal pengajian, mungkin nggak pernah ngelihat dia di masjid, sama sekali mukanya nggak ada ramah-ramahnya, nggak ada salam, nggak ada ramahnya, nggak ada. Sampai ada salah satu ikhwan yang ngaji itu memberanikan diri datang ke saya, Ustadz, saya mau ceraiin istri saya. Kenapa? Karena dia nggak ngaji Ustadz. Karena dia jahil istri saya ini. Menurut Ustadz gimana? Menurut saya istrimu lebih mulia daripada kamu, saya bilang. Langsung duduknya nunduk dia. Kamu sombong banget, saya bilang. Sombong kamu, saya bilang. Mana akhlakmu, saya bilang. Saya marahin dia. Inilah yang terjadi. Jadi kalau kita ini mau mengamalkan sunnah, inilah sunnah Rasul SAW. Ya. Mengucapkan salam itu tanda kalau kita ini menyukai siapapun. Tahabbtum, saling mencintai kalian. Ya, mencintai siapapun. Subhanallah. Senyum manis. Ini juga tanda keislaman orang. Tabassumuk fi wajhi akhikal muslim sedekah. Senyum Anda kepada saudaramu sedekah. Sama siapa? Siapa aja. Sama siapa saja. Ya, Pak Satpam atau siapa. Ya, makasih Pak, jazakallah khair. Apa salahnya kita doakan mereka? Jadi inilah, rubahlah perilaku kita yang tebang pilih. Ya, baiknya itu hanya tebang pilih saja. Ya, terus dengan dalih kita mau menegakkan sunnah. Sunnah apa? Ya kan? Ini malah mencoreng nama sunnah. Seperti omongan yang tadi itu. Ngaji sunnah Pak, enggak ada. Sama pernah saya waktu live di TV parabola tentunya. Pak Ustadz kami dari Kalimantan, mungkin di luar tema dari topik yang di sini katanya. Di tempat kami ada Ustadz ngisi pengajian, ya gitu pengajiannya katanya sunnah gitu Pak.
Tapi kalau ketemu sama kita, masyarakat ini, dia mukanya itu nggak ada cerah ceriahnya Pak, nggak ada ramah-ramahnya Pak Ustadz. Sama kita nggak menunjukkan keramahan. Ngajinya sih katanya ngaji sunnah salaf gitu Pak. Tapi nanyanya di TV kita Mas. Jadi ini masyarakat sebetulnya nggak tahu apa-apa. Ini ulah kita aja yang bawa bendera sunnah, tapi tidak menunjukkan perilaku dan akhlak yang benar. Kita tebang pilih. Gitu. Ya, ini yang harus kita perbaiki. Saya, Anda semua harus berusaha untuk memperbaiki berbuat baik itu kepada siapapun. Ya. Kemudian yang berikutnya, bab yang berikutnya tentang tata cara memberi salam. Yang tadi keutamaannya. Fadhal. Ya, selanjutnya bab tata cara salam. Dianjurkan bagi orang yang memulai salam untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tercurah kepada kalian. Dengan menggunakan kata ganti bentuk jama, walaupun orang yang diberi salam hanya satu orang. Kemudian yang menjawab mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya begitu juga semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tercurah kepada kalian. Dengan menambahkan huruf wawu atof dalam ucapan wa'alaikum. Ya, di sini Imam An-Nawawi memberitahukan kepada kita redaksi salam. Ya, itu populer di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, Assalamu alaikum kum. Kum itu artinya kata ganti orang kedua jamak. Ya, kata ganti orang kedua jamak. Tahu maksudnya orang kedua? Maksudnya saya ngucapin salam ke Anda. Anda kan orang kedua namanya. Nah, kum itu orang kedua yang jamak. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ngucapin salam orangnya cuma satu? Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan jangan dirubah, sudah itu aja. Ya, walaupun satu orang tetap ucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Walaupun satu. Jawabnya juga begitu. Walaupun yang mengucapkan satu, jawab saja. Waalaikumsalam warahmatullah. Kum juga. Kenapa kok Imam Nawawi mengatakan demikian? Karena redaksinya ini, kalau bahasa kita ini kartu mati gitu ya. Memang ini redaksinya seperti itu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, yang diajarkan Allah kepada malaikat, yang diajarkan kepada Rasulullah SAW. Ya udah demikian itu sudah, jangan diganti. Ya. Nah inilah redaksi salam. Ya. Jadi tidak ada redaksi yang lain, diganti dengan selamat pagi, selamat sore, mari, permisi, enggak. Tapi Assalamualaikum. Adzan ya. Nah, kita dengarkan adzan dulu. Ya, ini ada pertanyaan bagus sekali. Bagaimana jika kita sedang di kamar mandi, ada orang yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam? Ya. Di sini para ulama membahasnya hukum. Nah, yang ngucapin salam kan nggak tahu kalau dia lagi di kamar mandi. Ya, masalahnya di situ. Jadi ada dua masalah di sini. Jawabannya agak panjang. Ketika yang mengucapkan salam tahu kalau si fulan ini di kamar mandi. Dia tahu ini lagi di kamar mandi, maka dia tidak boleh mengucapkan salam. Ya, nggak boleh mengucapin salam. Yang kedua, ketika dia tidak tahu kalau si fulan ini lagi di kamar mandi. Ya, tentu dia akan mengucapkan salam. Maka
yang berada di dalam kamar mandi, dia tidak boleh menjawab salam. Kenapa? Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Menjawab salam itu kemuliaan. Sedangkan berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, itu tidak boleh di dalam kamar mandi. Ya, nggak boleh di dalam kamar mandi kita zikir atau mengucapkan kalimat-kalimat zikir, nggak boleh. Begitu juga termasuk menjawab apa? Salam. Ada dalilnya. Ada beberapa dalil di sini saya menemukannya secara cepat bahwa pernah suatu hadits Abu Jaham Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW suatu hari pergi ke arah Bi'r Jamal. Itu nama sumur Jamal. Artinya beliau lagi buang air kecil, pokoknya istilah kita ke toilet lah. Lalu beliau berpapasan dengan seorang laki-laki. Kalau zaman dulu kan kalau mau buang air kecil atau buang air besar ke kebun, istilah orang desa. Lalu berpapasan dengan orang, ada orang lewat. Kemudian si fulan itu mengucapkan salam. Falam yarud Rasulullah SAW tidak menjawab sama sekali. Nah, setelah selesai beliau menghadap tembok, kemudian mencuci tangan, mencuci wajahnya, baru beliau menjawab salam. Begitu juga ada hadis Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian ada seorang laki-laki yang melewatinya. Kemudian dia mengucapkan salam dan Rasulullah SAW tidak mau menjawabnya. Di hadis yang lain dari Muhajir bin Qudfud, beliau mengatakan, inni karihtu an adzkurallah azza wa jal illa ala tahara. Saya tidak mau berzikir kecuali dalam kondisi suci. Apalagi dalam kondisi apa? Di kamar mandi. Nah, dari sini para ulama mengatakan tidak boleh dilarang menjawab kalau Anda di kamar mandi. Jadi jawabnya kapan? Kalau keluar dari kamar mandi baru Anda jawab waalaikumsalam. Kapan keluar dari kamar mandi? Faham? Oke. Pertanyaan berikutnya ini bagus juga ini, Masya Allah, ini luar biasa. Ana sebagai akhwat terkadang bingung apakah boleh menebar salam dan tegur sapa dan juga senyum kepada ikhwan seperti tetangga di sekitar rumah. Kalau tidak melakukannya takut dibilang sombong, tapi kalau melakukan takut dilarang atau jadi fitnah. Nah, menebar salam ini amalan yang disunnahkan, dianjurkan. Yang wajib itu apanya? Jawab. Jadi ketika menebar salam ini amalan yang disunnahkan, maka kita dianjurkan untuk menyebar salam kepada siapapun. Kita melewati kerumunan perempuan-perempuan, muda, tua, siapapun kita tebar salam. Atau perempuan-perempuan muda, kita tetapkan ucapan assalamualaikum. Ya. Perempuan pakai pakaian mahal atau pakai pakaian mini juga sama. Tahu maksud saya pakaian mini? Ya, murah, gak ada duit mas, kainnya mek titik mas. Jadi kainnya sedikit, cuman sedikit kainnya dipakai sama dia. Akhirnya bawahnya gak ketutup, mungkin gak punya duit kali dia ya. Tetap ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Coba lihat responnya nanti. Dia jawab, coba lihat reaksi sama Anda. Dia akan, itulah ikatan salam yang luar biasa. Jadi intinya boleh bahkan dianjurkan mengucapkan salam kepada siapapun. Ya, asal catatannya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, jangan dikhususkan ke perempuan yang muda-muda toh. Ngelewat sing ayu-ayu, assalamualaikum. Ngelihat sing tua-tua, misi bu. Kacau ini. Ya nggak boleh.
Yang perempuan juga gitu sama. Ya, Anda ucapkan salam sama siapapun, disunnahkan. Ya. Syukran atas ilmunya, jazakumullah khair. Semoga Allah menjaga antum, keluarga dan kebaikan. Amin. Allahumma amin. Afan Ustaz bertanya, bagaimana seharusnya sikap yang diambil oleh seorang istri yang mendapati suaminya yang tidak mau sholat, padahal sudah sering kali mengingatkan dan mendoakannya. Ya, tentu pertama, ya Anda sering-sering menasehati dan jangan bosan-bosan. Nasihati dengan cara yang baik, karena orang yang gak sholat itu hatinya gelap. Ya, kalau orang hatinya gelap, berarti hidupnya banyak dikuasai oleh siapa? Syaitan. Ya. Berarti dia lagi beribadah sama siapa? Sama setan. Ya abati la ta'budi syaitan. Ya, wahai ayahku, jangan nyembah setan kamu. Ini orang gak sholat kan setan, nyembah setan. Otomatis dia berperangai buruk. Pasti iya, dia akan berperangai buruk. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah yaumal qiyamah. Orang yang enggak sholat, dia tidak punya cahaya. Dia tidak ada bukti kalau dia itu orang yang beriman, dan dia tidak akan selamat dari azab. Enggak ada bukti kalau dia itu iman, dan hidupnya enggak ada cahaya, berarti hidupnya dalam kegelapan-kegelapan. Nah, saat itu Anda menegur dia dengan kalimat yang agak kasar, pasti akan berantem dan pasti Anda digentak-gentak sama dia. Ya, pasti digentak Anda sama dia. Mau laki mau perempuan sama. Ya. Pasti Anda akan digentak-gentak sama dia. Jadi terus gimana dong? Nasihati dia, sampaikan yang baik, tutur kata yang lembut, ya harus sabar lah, tahan emosi juga gitu ya. Ini satu fenomena banyak sekali terjadi, suami nggak sholat, istrinya nggak sholat. Ya, kemarin laki-laki, Ustadz mohon maaf saya sudah tidak menggauli istri sudah lama. Kenapa mas? Karena istri saya nggak sholat. Gimana? Saya nggak bisa, tanya dia. Terus ya saya nasihati dia terus pelan-pelan, tapi jawabannya ya kasar ngomongnya. Ya. Jangan ingetin saya masalah sholat. Saya malah marah nanti kalau kamu ingetin. Loh iya begitu jawabannya begitu. Iya. Jadi maksud saya apa? Nasihati terus dia. Dan nasihati dengan kelembutan, kesantunan. Terus nasihati kemudian yang berdoa kepada Allah. Yang ketiga, kalau Anda belum terlihat hasil dari itu semua, mungkin fab'athu hakaman min ahlihi. Ya, mungkin Anda sampaikan kepada ayahnya atau ibunya, atau kalau ayahnya ibunya sudah pada enggak ada, sampaikan ke kakak tertuanya atau siapa yang dihormati. Untuk apa? Membantu Anda untuk menasehati. Pak, ini enggak sholat. Tolong dong Pak, bantuin saya untuk nasihati dia untuk sholat. Ya, ayah tolonglah. Kak, tolonglah nasihatin dia biar dia sholat. Gitu. Pernah pula satu kasus, dia minta tolong ibunya, ibu mertuanya untuk nasehatin anak lakinya. Malah ibunya jawab begini, Ustadz, gimana jawabnya? Kamu itu harus sabar, memang dia dari dulu begitu. Walah, karena bilang memang gak sholat, udah lama. Sudah, kamu sabar aja, nanti ada waktunya dia sholat. Lu ini kata orang Jawa, tumbuh ketemu tutup, maksudnya apa? Kelop. Rupanya ibunya juga sama rupanya. Saya lapor ke kakaknya, jawabannya gitu juga, malah saya yang ditegur.
Sudah ada waktunya nanti sholat, sudahlah kamu itu jangan terlalu gini. Ya, kalau Anda berbagai macam cara Anda sudah lakukan, maka minta tolonglah ke pengadilan agama. Untuk apa? Untuk menceraikan dia. Kenapa? Karena ini sholat, bukan masalah yang lain. Inna bainar rajuli wa bainar kufri tarkus shalah. Sungguh perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir itu meninggalkan sholat. Ya. Man taraka sholata amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah kufur, kafir. Ya. Masalakakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Dia jawab, kami tidak sholat. Fa in aqamu salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka itu mengerjakan salat, membayar zakat, maka mereka saudara-saudara kalian. Berarti kalau sudah nggak sholat, ya bukan saudaramu lagi. Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan, kana ashabu Rasulullah SAW la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Tidak ada satu sahabat pun yang memandang bahwa meninggalkan perbuatan itu kafir, tidak ada, kecuali sholat. Ya, begitu juga Abdullah ibn Umar pernah mengatakan, begitu juga Umar ibnul Khattab pernah mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada jatahnya di dalam Islam. Enggak ada jatahnya dalam Islam. Maksudnya apa? Ya bukan orang Islam kalau dia itu tidak sholat dan seterusnya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang enggak sholat, maka pemerintah wajib untuk menangkap dia. Lalu dia disuruh taubat. Kalau tidak disuruh taubat, maka dia dibunuh sebagai hukuman karena dia enggak sholat. Gimana Mas? Jangan main-main sama sholat, jangan. Jadi lakukan dulu usaha-usaha Anda, semoga itu menjadi apa? Amal baik Anda. Semoga dia tobat, jadi sholat kan banyak juga. Ya, asal itu tadi yang lembut, jangan dicereweti, jangan ngomong kasar, jangan ngomong lembutin, duduk yang manis di sebelahnya. Ya, ngomong yang manis, ngomong yang lembut dengan senyuman, ajak dia untuk sholat, motivasi dia, ya kan? Terus dia bangunin sholat subuh, ya, doain. Tapi kalau terus-terusan malah terjadi penentangan, Anda lembut, dia tetap kasar, ya sudah, lapor aja ke pengadilan agama, ajuin gugatan cerai. Sudah, mau ngapain hidup sama orang yang gak sholat, Anda diadab nanti. Ya, ajuin gugatan di pengadilan, gugatan cerai, apa delik hukumnya? Kenapa Anda mau cerai? Enggak sholat suamiku Pak, gitu jawabannya. Deh clear nanti. Bingung hakim yang mau jawab. Deh enggak usah pakai alasan lagi macam-macam. Apa alasannya? Suamiku tidak sholat. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh, sebentar. Mana? Silakan, Mbak. Waalaikumsalam. Kenapa? Bagaimana kalau yang mengucapkan salam itu non-muslim? Ya, yang nggak usah dijawab Pak, wong itu orang kafir kok Pak. Ya, di sini ada babnya nanti, Pak. Di sini ada babnya.
Ya. Yang ngucapin salam orang kafir. Ya udah. Nih, di bab 138. Kemarin juga ada nanya minggu yang lalu. Haram memulai salam kepada orang kafir dan cara menjawab kepada mereka serta disunahkan mengucapkan salam kepada anggota majelis. Jadi kita juga nggak boleh ngucapin salam kepada orang kafir atau orang kafirnya yang polos, nggak ngerti, bego juga dianya, ikut-ikutan kan gitu kan? Ya jangan dijawab. Atau orang kafir sebetulnya bukan ngucapin salam tapi mendoakan keburukan. Tapi kan ini di tempat kita kecil kemungkinan karena dia nggak ngerti bahasa Arab. Ya makanya ya udah nggak usah dijawab. Oke, ada yang mau nanya? Tidak ada? Nih, oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Ya. Bagian apa? Oh, ya, ya, ya. Ya. Jadi pertanyaannya, sebelum berilmu hendaknya kita beradab. Masuk di mana poin adab itu? Gini Mas, itu dinukil dari ungkapan sebagian dari para tabi'in. Seperti Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, kunna nata'allamul adaba qabla an nata'allamal ilma. Dulu kita ini belajar adab sebelum kita mempelajari ilmu. Ya. Ini seringkali memicu salah faham. Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat mulia yang paling faham tentang Quran di antara sahabat ngerti Quran, beliau mengatakan, kunna idza ta'allamna 10 ayatin la natajawazuha hatta naqra'aha wa na'iha wa na'mal ma fiha. Kita dulu kalau belajar 10 ayat, kita tidak mau nambah kecuali kita bisa membacanya, memahaminya, menelaahnya dan mengamalkannya. Nah, yang dimaksud adab di sini itu apa? Apa? Amal, Mas. Jadi kita ini belajar ilmu dan amal bersama-sama. Itu maksudnya. Jadi bukan maknanya belajar adab dulu tanpa ilmu. Wah, terus adabnya adab apaan? Ya. Terus adab dari mana? Pernah saya duduk diundang makan, diundang nikah. Ada satu ikhwan nikah, pernikahan Masya Allah sederhana ya, luar biasa. Ketika duduk sambil makan, di situ ada orang anak-anak jamaah tabligh. Duduk di sebelah saya. Ngobrol biasa dengan yang lain. Kemudian dia ini berusaha untuk menguasai majelis, khasnya dia. Kan gitu kan? Maksudnya dia apa? Ya tabligh bagi dia kan. Sampai satu titik saya nggak ladeni, saya diem aja, saya senyum-senyum aja. Sampai satu titik dia mengatakan, gini Mas, Anda kan Ustadz suka ngisi-ngisi pengajian, bagus itu.
kata dia. Cuman Anda ini harus tahu bahwa memang ilmu itu memang diambil dari Makkah, Madinah. Tapi kalau adab itu diambil dari Pakistan. Itu saya makan langsung saya angkat kepala. Gimana? Menarik ini omongan Anda, saya bilang gitu. Wah, saya tertarik omongan Anda. Saya nggak langsung nyerang menghadapi orang bahlul juga saya. Gimana? Iya, adab itu diambil dari Pakistan. Tapi kalau ilmu oke lah, diambil dari Makkah, Madinah. Oh, begitu Mas ya. Bapak-bapak yang di situ diem semua kan nggak ngerti maksudnya, Wak. Oh gitu ya. Iya. Saya cuma mau nanya, Mas, saya bilang. Adab dari Pakistan, ilmu dari Makkah, Madinah. Berarti para ulama yang belajar ilmu di Mekah, di Madinah, nggak punya adab. Berarti yang belajar adab di Pakistan nggak ada yang punya ilmu. Bukan Anda bisa tuh, nanti dulu, bukan begitu. Anda pahami, berdiri saya, tak tinggal. Kenapa? Sudah berantem di situ. Berhasil saya komporin. Saya tinggal pergi katanya, Ustadz bisa aja ngelempar bola panas. Dan terus ngapain ngeladenin orang kayak gini? Ini siapa kontradiksi kan gitu kan. Jadi garam itu diambil dari lautan, tapi asinnya saya ambil di kebun. Nah ini orang kagak waras, Mas. Anget jidatnya dia, mungkin belum sarapan dari pagi dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi maksudnya itu apa? Ya, kunna nata'allamul ilma wal amala ma'an. Kami ini dulu belajar ilmu dan amal sekalian barengan. Nah itulah Mas maksudnya. Belajar ilmu dan amal. Malah ada beberapa nukilan-nukilan dari para sahabat bahwa mereka mengatakan seperti dari Abdullah ibnu Mas'ud dan yang lainnya, mereka mengatakan kunna nata'allamul imana qabla an yanzila alaina al-Qur'an. Kami dulu itu belajar iman sebelum Al-Qur'an itu turun. Falamma nazal, ketika Al-Qur'an itu turun, maka zidna imanan, iman kita tambah. Jadi dia belajar dulu Mas, melahirkan iman dulu ya ilmu. Setelah itu dia ilmu dan amal. Kalau ini muncul, Anda mau mendalami ilmu Quran silahkan. Nah ini kan tidak Mas. Muncul di mana-mana hafalan Quran, hafalan ini. Tapi apa? 14 angin nih, wes semua jemaah. Nggak ada akhlak. Ya. Pernah suatu hari saya lewat di daerah Duren Sawit. Yang jualan apa? Itu kursi-kursi mebel begitu. Di situ di salah satu pinggir jalan ada khataman Quran. Macet luar biasa. Jadi karena macet, mumpung saya buka kaca saya mau melihat. Khataman Quran memang dia dengan bacaan yang cepat gitu kan, cepat sekali. Subhanallah. Yang khataman di luar, yang selesai khataman keluar ngerokok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana akhlak Quran? Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, banyak orang yang menghafal Quran tetapi laisa fi qalbi syai'un minal Quran. Banyak orang yang hafal Quran tetapi dirinya dalam perilakunya tidak ada sedikit pun dari akhlak Al-Quran. Nah itulah namanya al-ilmu. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Ilmu di situ, amal langsung dilakukan. Sama, tak kasih contoh. Anda belajar di majelis taklim.
Bagaimana caranya Anda mendapatkan ilmu di majelis taklim? Beradab. Adab lah. Apa adab ilmu itu? Adab ilmu itu duduk di depan. Penuhi bagian depan itu. Dahulu mereka, ketika mereka datang ke majelis taklim, yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Mereka akan duduk di tempat di mana majelisnya itu yang terakhir berada. Faham maksudnya? Hah? Duduk di tempat di mana majelis itu berakhir. Jadi umpama nih di sini Ustaz, dia akan gerombol di sini jamaahnya itu. Penuh. Kalau di sini penuh, ya dia akan di belakangnya. Kalau di belakangnya penuh terus begitu. Loh, kalau sekarang kan enggak ya, mohon maaf Pak ya. Di sini kosong meleh duduk di belakang. Udah duduk di belakang nyender lagi terus lonjoran kaki. Iya, ini Ibnu Jamaah yang bilang. Bukan saya, bukan. Ini ulama salaf kita, Ibnu Jamaah bilang. Adab ilmu itu apa? Duduk berdepan, di depannya. Kemudian beliau mengatakan Ibnu Jamaah apa? Ilmu tidak akan diperoleh oleh orang yang nyender-nyender. Ya. Saya pernah menyampaikan ini di daerah lain. Kemudian Bapak ini tahu nomor saya. Maaf Pak Ustadz, ceramah Ustadz tadi kok keras banget ya. Saya memang nyender-nyender Ustadz, tapi saya ini punggung saya sakit. Saya jawab, Pak di majelis taklim yang punggungnya sakit berapa orang? Maaf sih Pak Ustadz, ya gitu dong ngomongnya. Tak bilang, semprot sekalian. Saya bilang, Anda kalau sakit nggak apa-apa. Tapi yang berapa orang yang sakit? Ya udah di belakang nyender duduk. Nah ini contoh adab ilmu. Ya. Jadi ilmu itu diperoleh dengan apa? Adab. Ya. Isgha, dengarkan. Nah ini kan ada sambil dengerin pengajian sambil mainan handphone. Jadi ini satu fenomena ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Mas, adab pun enggak, ilmunya pun kagak dapat. Loh, dapat keutamaan dapat. Innal qauma apa? La yasqa jalisuhum. Ya orang yang duduk dia dapat pahalanya, dapat kemuliaan juga, tapi dapat ilmunya belum tentu. Nah ini loh Mas. Jadi adab itu ya dari ilmu. Ya. Tapi kalau ilmunya nggak diperoleh, ya dua-duanya nggak, ilmu nggak, adab juga enggak. Ya, begitulah. Ya. Jadi jawab seperti ini gara-gara kamu yang nanya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, jadi pertemuan berikutnya majulah. Ya. Jangan di belakang-belakang sono. Insya Allah nggak ada pertanyaan kok Mas. Takut apa ente ini? Duduk di belakang-belakang, nyender-nyender, mojok-mojok. Gitu. Saya jujur ya, saya nggak bisa ngisi di masjid-masjid yang sekitar kita. Kenapa? Saya ngisi pengajian, jamaahnya ini di depan saya kosong, nggak ada orang. Kan begitu kan di musola-musola masjid-masjid. Jamaahnya di mana? Muter, nyender semua. Saya pernah ngisi, duduk, saya ngisi lah coba, duduk jamaahnya muter. Saya bilang Pak, saya ini ngisi pengajian sama siapa? Bingung mereka, kenapa? Ini kan kosong di depan saya. Ini mau pengajian apa mau bubar Mas? Tak bilang gitu. Kaget dia kok saklek banget nih ustadznya. Ya gitulah Mas, inilah adab ilmu. Ya, mereka berbondong-bondong untuk duduk di depan. Jangan jauh-jauhan begitu Pak. Saya sudah tua ya saya paham. Emang zaman dulu juga yang belajar ilmu juga banyak yang tua, banyak juga yang muda. Ya, begitulah. Ya Allah Ta'ala alam bisawab dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.